kata jadian. Ya, kata jadian wujudnya bisa kata berimbuhan, bisa kata ulang, bisa kata gabungan, ya, seperti frase gitu. Nah, itu namanya proses pembentukan kata. Itu dipelajari dalam ilmu bahasa yang namanya morfologi. Nah, kalau fonologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan, diucapkan. Bunyi B tentu berbeda dengan bunyi D. Bunyi B itu pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah, namanya bunyi bilabial. Sementara bunyi D ya, pertemuan antara langit-langit atas dengan ujung lidah. Ya. Nah, itu ilmu tentang bagaimana bunyi bahasa dihasilkan, bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dibedakan antara satu dengan yang lainnya sehingga membedakan arti suatu kata. Ini namanya fonologi, ilmu tentang fonem. Fonem itu bunyi-bunyi bahasa. Jadi fonologi lebih di bawah, lebih kecil. Jadi setelah fonologi, morfologi. Setelah morfologi baru sintaksis. Nah, sintaksis itu ilmu tentang pembentukan kalimat, ya. Ya, kata buku digabung dengan saya, digabung dengan kata bagus menjadi buku saya bagus. Lalu diteliti buku ini berfungsi sebagai apa, saya berfungsi sebagai apa, bagus itu sebagai apa. Ini namanya ilmu tentang sintaksis, ilmu tentang pembentukan kalimat. Nah, nanti sampai ada kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat transitif, intransitif, kalimat tanya, kalimat perintah, dan sebagainya. Itu semua dipelajari dalam ilmu yang namanya sintaksis. Nah, ada satu ilmu bahasa lagi yaitu semantik. Semantik itu ilmu yang mempelajari makna kata. Ya, kata makan, nah, bisa bermakna leksikal, bisa bermakna gramatikal. Kalau diberi imbuhan an, makan, an, nah itu baru ada grammar di dalam. Kata makan dengan makanan itu berbeda maknanya. Nah, dan ketika digabungkan dengan kata lain, makan hati, nah itu lain lagi. Makan hati dengan makan kerupuk itu berbeda. Ketika dimaknai sebagai ungkapan, ya. Melihat perilaku anaknya, kedua orang tua itu makan hati. Nah, makan hati itu tidak nyaman, ya, hatinya tidak tentram, kesal, dan sebagainya. Itu namanya makan hati. Baik, nah, jadi ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik, dan yang terakhir ilmu yang mempelajari wacana, ya, ilmu yang mempelajari paragraf, pembentukan paragraf. Ini yang disebut dengan wacana, namanya analisis wacana. Baik, anak-anakku, di kesempatan kali ini soal-soal yang dimunculkan, ya Pak Syahril sengaja mengelompokkannya menjadi satu kelompok semua tentang morfologi, proses pembentukan kata, ilmu tentang kata, ya, baik kata dasar maupun kata bentukan. Baik, soal nomor 1. Di situ ada pertanyaan konfiks pean, ya. Konfik itu artinya apa? Gabungan antara awalan dan akhiran, namanya konfiks. Kalau awalan saja disebut prefiks. Kalau akhiran sufiks, ya. Gabungan awalan dan akhiran tadi konfiks. Nah, baik konfiks, prefiks maupun sufiks disebut afiks, artinya imbuhan, gitu ya. Jadi afiks itu terdiri dari prefiks, sufiks, dan konfiks. Ada juga infiks satunya. Infiks itu sisipan. Pada kata suling bisa disisipi R menjadi seruling, ya. Itu infiks, sisipan. Ya, jadi bentuk-bentuk imbuhan itu ada prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Nah, jelas ya? Itu semua disebut afiks. Ya.
proses pengimbuhan disebut afiksasi. Nah, di sini konfiks pean yang berarti alat, ya, maknanya alat. Alat melakukan suatu perbuatan, terdapat pada kalimat. Nah, yang pertama di situ sengaja Bapak cetak merah, kata yang berkonfiks pean pada kata penyatuan. Nah, kata penyatuan itu diproses atau dibentuk dari kata dasar satu. Kemudian menyatukan, kata kerja menyatukan. Jadi kata dasarnya adalah kata bilangan satu. Kemudian dibentuk menjadi kata kerja menyatukan. Dari kata kerja menyatukan dibentuk lagi menjadi kata benda penyatuan. Jadi penyatuan ini kata benda abstrak. Berbeda dengan kata benda seperti kursi, buku, itu namanya kata benda konkret. Jadi kata benda itu ada benda abstrak, ada benda konkret. Jadi dari kata bilangan satu dibentuk menjadi kata kerja menyatukan, diubah lagi dibentuk menjadi kata benda penyatuan. Nah, maknanya yang muncul penyatuan itu proses atau kegiatan menyatukan. Proses melakukan kegiatan menyatukan disebut penyatuan. Nah, hasil penyatuan ini disebut satuan atau kesatuan. Makanya adalah satuan gugus atau kesatuan infanteri gitu. Itu karena dari proses menyatukan. Nah, dari kata satu juga bisa diproses bersatu. Kata kerjanya ya, satu, bersatu, kemudian proses pembentukan untuk bersatunya pemersatuan. Ya, jadi satu, bersatu, pemersatuan. Satu, menyatukan, penyatuan. Nah, itu beda-bedanya ya. Oke, jadi kalau Anda di situ dibuat coret-coretan, ini sayang laptopnya tidak online seperti papan tulis ya, tidak touchscreen gitu ya. Jadi dari kata satu dibuat dua cabang, yaitu kemudian dari kata satu itu menyatukan, kemudian di bawahnya bersatu. Dari kata menyatukan ditarik satu garis lagi, penyatuan. Dari kata bersatu ditarik garis mempersatukan. Nah, dari kata penyatuan nanti muncul kesatuan. Dari kata mempersatukan muncul persatuan. Jadi persatuan itu adalah hasil dari proses mempersatukan. Nah, sementara kesatuan atau satuan itu hasil dari proses menyatukan. Oke, penyatuan ya dari kesatuan, penyatuan, menyatukan satu. Ya, persatuan, mempersatukan, satu, gitu prosesnya ya. Oke, kalau untuk artinya ada perbedaan ke C. Iya, ada perbedaan. Kalau satu kan bilangan, kalau bersatu ini intransitif ya, melakukan kegiatan menjadi satu. Kalau mempersatukan membuat jadi bersatu. Maknanya itu ya. Jadi dari jenis katanya berbeda-beda, satu kata bilangan, bersatu kata kerja, kemudian mempersatukan kata kerja, ya, kemudian persatuan kata benda lagi ya, persatuan itu kata benda lagi, persatuan itu kata benda abstrak. Nah tadi satu kata bilangan, menyatukan kata kerja, penyatuan kata benda abstrak, kesatuan kata benda abstrak juga. Dari jenis katanya berbeda akhirnya. Antara menyatukan dengan mempersatukan. Proses pengimbuhan. Ya? Antara menyatukan dengan mempersatukan ada bedanya nggak, Pak, artinya? Beda. Nah, kalau dari segi makna sama ya. Proses. Nah, cuma kalau dalam mempersatukan proses menjadikan bersatu. Ya. Kalau penyatuan proses menjadikannya satu.
Ya, jadi bersatu dengan satu beda. Ya. Makanya munculnya kesatuan hasilnya. Kalau penyatuan, kalau dari mempersatukan hasilnya persatuan. Benar-benar. Ya, hasil akhirnya itu persatuan. Persatuan itu proses dari mempersatukan, tapi kalau kesatuan atau satuan hasil dari penyatuan. Ya. Ya. Oke, lanjut ke C. Kata pengangguran semakin hari semakin angka pengangguran semakin hari semakin melonjak. Ya. Pengangguran. Pengangguran kata dasarnya apa? Anggur. Anggur. Nah, kata anggur itu berhomonim banyak. Yang kedua bisa dimaknai sebagai semacam ranting atau dahan gitu ya, atau stek yang siap ditanam itu disebut juga anggur. Nah, anggur yang ini adalah anggur tidak bekerja, tidak beraktivitas, hanya anggur juga. Jadi kata anggur berhomonim. Apa homonim itu? Sama tulisan, sama Homonim itu apa? sama tulisan, sama dibaca beda arti. Nah, bagus. Homonim itu jadi dua buah kata atau lebih. Berarti tadi 3 buah ya, 3 buah kata yang tulisannya sama, bunyinya sama, tapi maknanya berbeda-beda. Yang satu buah, yang satu maknanya stek atau batang, yang satu lagi maknanya tidak bekerja. Namanya homonim. Yang seperti itu dikaji dalam semantik ya, tentang makna nanti. Baik, jadi pada angka pengangguran. Nah, pengangguran semakin hari semakin melonjak. Nah, pengangguran ini berarti kata benda, perihal menganggur, perihal jumlah penganggur namanya. Jadi kalau imbuhan pean di situ bermakna perihal menganggur. Ya, dari kata anggur, anggur itu kata kerja, menganggur kata kerja juga, kemudian pengangguran kata benda. Jadi imbuhan-imbuhan pean itu bersifat kata benda abstrak ya. Kalau menganggur tadi kata kerja, meskipun menganggur adalah tidak bekerja, tetapi jenis katanya adalah kata kerja ya. Jadi menganggur itu tidak bekerja, tetapi katanya kata kerja itu. Dan pengumpulan. Jadi kata dasarnya apa? Anggur. Halo? Anggur, Pak. Pengumpulan kok anggur. Pengumpulan kata dasarnya kumpul. Kemudian diproses menjadi apa? Setelah kumpul, mengumpulkan. Ya, kemudian proses lagi menjadi pengumpulan. Diproses lagi di akhir menjadi kata kumpulan. Jadi kumpul, mengumpulkan, ya, kumpul, mengumpulkan, pengumpulan, hasilnya kumpulan. Tapi kalau kumpul, berkumpul, ya, nggak ada sih Bapak dengar kata pemberkumpulan itu. Tapi langsung pada akhir perkumpulan, ya. Perkumpulan itu juga sudah hasil dari proses atau memperlakukan berkumpul. Ya, lazimnya ada kata pemberkumpulan, tetapi tidak lazim ya. Adanya pengumpulan itu hasilnya kumpulan atau tadi dari proses pengumpulan tadi ya. Ini bukan alat, pengumpulan itu maknanya proses mengumpulkan. Ya, proses kegiatan mengumpulkan. Berikutnya nomor yang E, penghentiannya selalu selaku, ini mestinya, penghentiannya selaku pegawai di perusahaan itu terjadi sudah cukup lama. Nah, ini selaku ya. Penghentiannya selaku pegawai di perusahaan itu terjadi sudah cukup lama. Penghentian. Penghentian itu sama maknanya pekerjaan menghentikan.
seseorang. Nah, yang bermakna alat itu yang B. Penciuman anjing sangat tajam. Artinya alat menciumnya anjing itu sangat tajam. Apa alat penciuman anjing itu? Ya, hidung lah. Hidung. Hidung. Telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat penciuman. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi makna penciuman ini atau makna pendengaran ini, kalau dirinci lagi nanti ada soal yang maknanya satu alat, yang satu kemampuan, kemudian diminta menentukan makna yang sama dengan contoh kalimat, kalian harus bisa membedakan konteks penciuman sebagai alat dan penciuman sebagai kemampuan. Ya. Jadi dalam sekali waktu mungkin pendengaran Yazid sangat baik ya. Nah, pendengaran di sana bisa berarti bermakna kemampuan mendengar. Digali sampai setipis mungkin daya pembedanya ya. Kemampuan di satu sisi, di sisi yang lain nanti tentang alat. Nah, ini harus dibedakan konteksnya ya. Baik, bisa bermakna alat ya. Kalau pembangunan, proses membangun. Penyelidikan, proses menyelidiki. Pengambilan, proses mengambil. Ya, tapi kalau penciuman artinya alat mencium. Oke. Baik, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ya Zid, dibaca soalnya Zid. Imbuhan kan yang menyatakan makna melakukan sesuatu untuk orang lain terdapat pada kalimat. Iya, melakukan pekerjaan yang pekerjaannya itu untuk orang lain ya. Ini namanya makna benefaktif. Nah, bisa dicatat itu. Jadi makna benefaktif adalah makna melakukan pekerjaan untuk orang lain. Nah, ada lagi makna kausatif. Makna kausatif itu bermakna suatu pekerjaan menimbulkan akibat kepada sesuatu yang lain. Seperti saya meninggikan letak kandang burung, membuat kandang burung itu jadi lebih tinggi. Jadi membuat jadi lebih itu namanya kausatif. Jadi menyebabkan sangkar burung tadi menjadi lebih tinggi. Nah, ada maknanya imperatif. Buatkan anak itu minuman yang enak. Nah, kata buatkan itu dengan akhiran kan itu berarti perintah. Itu imperatif. Kemudian ada makna interrogatif dari imbuhan itu. Ya, diakah yang mengambil uangku semalam? Nah, kata kah, akhiran kah di sana membentuk makna interrogatif. Apa interrogatif itu? Pertanyaan. Baik. Nah, mulai dari nomor yang A, beliau menugaskan pekerjaan itu kepada saya. Ya, menugaskan pekerjaan itu. Nah, ini dari penggunaan kata mekannya juga kurang tepat ya. Menugaskan pekerjaan itu kepada saya. Mestinya menugaskan saya atau menugaskan pekerjaan itu kepada saya atau menugasi saya pekerjaan itu. Jadi bedakan mekan dan me itu ya. Menugaskan pekerjaan itu kepada saya. Berikutnya, kepala sekolah telah memberikan kesempatan kepadamu. Memberikan berarti maknanya
melakukan pekerjaan, membuat seseorang mendapatkan kesempatan. Nah, Joko menerbangkan pesawat itu. Menerbangkan artinya kausatif, membuat pesawat itu jadi terbang. Nah, yang benefaktif itu yang D. Kamu harus segera membuatkan Pak Budi laporan itu. Artinya laporan itu dibuat untuk Pak Budi gitu ya. Namanya membuatkan. Ibu membuatkan adik kue. Kakak membacakan cerita ya untuk adik. Jadi mekan-mekan ini yang ini disebut apa namanya, kalimat yang objeknya rangkap. Ya, kamu harus segera itu, kamu subjek harus segera itu keterangan, membuatkan itu predikat, Pak Budi itu objek 1, laporan itu objek 2. Nah, kalimat-kalimat yang berobjek 2 seperti ini lazimnya bermakna benefaktif. Ya. Kemudian yang R ini menghempaskan badannya ke atas tempat tidur, ya. Ini juga kata kerja membuat badannya menjadi terhempas. Jadi sebagian besar kata kerja itu bermakna kausatif, ya. Tetapi pada beberapa jenis kata kerja seperti tadi membuatkan Pak Budi laporan itu bermakna benefaktif, artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, ada juga pekerjaan yang melakukannya untuk dirinya sendiri atau mengenai dirinya sendiri, itu maknanya reflektif. Seperti pada kata saya bercukur tadi pagi. Nah, bercukur itu melakukan kegiatan cukur untuk dirinya sendiri. Saya bercermin. Nah, bercermin itu melakukan kegiatan untuk dirinya sendiri. Saya berdandan, berhias. Nah, itu namanya kata-kata kerja yang bermakna reflektif mengenai dirinya sendiri. Baik, sampai di sini paham? Saya masih bingung yang tadi Pak. Lanjut ke nomor. Bedanya yang B sama D apa Pak? Yang tadi nomor 2. Pak Fauzan? Kalau saya yang tadi Pak, yang menugaskan itu kenapa mekannya salah, jadi Bapak bilang. Oh, bukan. Maksud Bapak, bukan salah. Jadi antara menugasi dengan menugaskan coba harus dicermati. Oh. Beliau putus. Beliau menugaskan pekerjaan itu kepada saya atau beliau menugasi pekerjaan itu kepada saya? Mana yang tepat? Menugaskan. Iya. Tapi kalau kalimatnya balik, beliau menugasi saya pekerjaan itu atau beliau menugaskan saya pekerjaan itu? Mana yang tepat? Yang pertama. Beliau menugasi saya pekerjaan itu. Maknanya beliau menugasi saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, gitu ya. Itu jadi harus dicermati antara imbuhan mu'id dan mekan itu. Kalau yang menugaskan pekerjaan itu pada saya sudah betul itu ya. Maksud Bapak tadi ketika seandainya ini diganti dengan menugasi pekerjaan itu kepada saya, itu yang salah. Paham, Fauzan? Iya, Pak. Oke. Ada yang konfirmasi dari yang lain? Baik, kalau tidak ada lanjut ke kalimat soal yang berikutnya, itu sufiks i. Sufiks i berfungsi mengubah kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Ya. Halo, Fatimah, mendengar Fatimah? Iya, Pak. Fatimah Zahra? Oke, jangan ditinggal laptopnya ya.
Lalu Bapak nggak bisa melihat kalian semua, berbeda dengan di kelas. Jadi khawatir saya hanya bertiga nih, kebetulan yang standby nih Yazid dengan Fauzan ini, yang lain ya di layar Bapak ya. Karena layarnya sedang tampil tulisan dan ada 2 orang yang tampil. Satunya Muhammad Raihan, tapi Muhammad Raihan ini namanya aja. Jadi saya yakin Raihan sedang aktif menyimak penjelasan ini. Siap, Pak. Baik, sufiks. Oke, tuh kan, sip, Raihan. Sufiks I yang berfungsi mengubah kata kerja intransitif menjadi kata kerja transitif. Nah, kita pahami dulu apa sih kata kerja intransitif. Apa kata kerja intransitif itu? Contohnya? Contohnya dulu. Intransitif, sedih boleh, sedih itu saya sedih itu kata kerja intransitif. Mengapa disebut intransitif kata sedih itu? Nggak memerlukan objek. Nggak bisa Iya. Nggak bisa dibalik, jadi pasif. Tidak bisa dipasifkan. Iya, saya sedih. Oke. Selain sedih ada kata apalagi, banyak ya kata-kata kerja intransitif. Prinsipnya tadi yang disampaikan oleh Yazid, kata kerja intransitif yaitu tidak memerlukan objek. Ibu berjualan nasi uduk di depan rumah. Ibu berjualan nasi uduk di depan rumah. Berjualan Dijualkan. Itu kata kerja transitif atau intransitif? Transitif. Ibu berjualan transitif atau intransitif? Transitif. Kenapa transitif? Karena ada yang dijual. Apa yang dijualnya? Tadi apa, Pak? Saya lupa. Ibu berjualan nasi uduk di depan rumah. Iya, nasi uduknya dijual. Oke. Tadi Aziz bilang kalau kata kerja intransitif itu tidak bisa menduduki, tidak bisa balik menjadi kalimat pasif. Sekarang coba nasi uduk menjadi subjek dalam kalimat pasif. Bagaimana konstruksinya? Kalau tadi ibu berjualan nasi uduk di depan rumah, sekarang dibalik menjadi kalimat pasif seandainya. Ibu. Dijualkan. Jadinya dijual, tetap harus berjualan. Iya. Nah, bedakan ya. Barulah di situ nasi uduknya sebagai objek. Nasi uduk dijual ibu di depan rumah. Tapi kalau ibu berjualan nasi uduk di depan rumah, nasi uduknya di situ bukan objek, tetapi pelengkap. Nah, karena tadi yang dikatakan si nasi uduk tidak bisa menempati subjek dalam kalimat pasifnya. Tidak bisa kemudian nasi uduk berjualan ibu di depan rumah, nggak bisa. Ya, nah, jadi prinsip kalau menangisi transitif atau intransitif? Intransitif. Menangisi. Ditangisi. Jadi ada benda yang ditangisi kan? Nah itu seperti contoh Aji menangisi kepergian kekasihnya. Aji subjek menangisi predikat. Kepergian kekasihnya adalah objek. Kepergian kekasihnya ditangisi Aji. Itu kan dipasifkannya bisa ya. Tapi kalau Aji menangis karena kekasihnya pergi. Apa objeknya? Nggak ada kan? Keterangan adanya. Aji menangis karena kekasihnya pergi.
Jadi menangis dengan menangis berbeda. Menangis itu intransitif, kalau menangisi itu transitif. Ya. Memukuli. Nah, memukuli jelas butuh objek, Yong. Memandangi wanita cantik itu, memandangi itu pasti ada yang dipandang, objek kan gitu ya. Mencabuti pasti ada yang dicabut, yaitu objeknya ya. Nah, menembaki juga begitu ya. Jadi yang imbuhan sufik mei berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata intransitif menjadi kata kerja transitif adalah pada kata menangisi. Dari kata menangis, kata kerjanya intransitif menjadi menangisi, menjadi kata kerja makan, dengan memakan. Ya. Fatimah makan Iya, Pak. kerupuk. Nah, tapi kalau Fatimah memakan kerupuk, nah itu beda. Nah, Fatimah makan kerupuk, kerupuknya di sana sebagai pelengkap. Tapi kalau Fatimah memakan kerupuk, nah kemudian bisa diubah menjadi kerupuk dimakan Fatimah. Kan ada me tadi di depannya ya. Jadi kata kerja makan ini bisa bersifat apa ini disebutnya ya? Transitif intransitif ya, dalam konteks tertentu karena ada kata makan dan memakan, maka memakannya menjadi transitif, makan itu sendiri menjadi intransitif. Berarti tergantung ini juga ya Pak, tergantung kayak imbuhannya buat katanya jadi gimana? Iya, imbuhannya. Imbuhan berter itu lazimnya menjadi kata kerja intransitif. Ani tersenyum, perlu objek enggak? Ani subjek, tersenyum, predikat, simpul misalnya, atau Ani tersenyum manis. Manisnya objek atau keterangan? Keterangan. Lengkap. Keterangan. Tersenyum secara manis, jadi manis itu caranya. Ya. Oke. Tertawa juga begitu. Transitif. Kenapa Pak? Menertawakan itu transitif atau intransitif? Transitif. Transitif, harus ada objek yang ditertawakan kan. Tapi kalau tertawa itu tidak perlu objek. Ya, kami tertawa terbahak-bahak melihat adegan lucu itu. Jadi tertawa itu tidak ada objek, terbahak-bahak bukan objek, terbahak-bahak itu keterangan. Ya. Oke, lanjut. Nomor berikutnya, pasangan kata mekan dan mei yang tepat terdapat dalam kalimat. Nah, Hendarto memindahkan kursi itu kemudian mendudukinya. Ruli selalu menurutkan nasihat itu sehingga menyenangi hati ibunya. Joko menyeberangkan jalan raya setelah menjalani tugas. Husni menghindarkan lubang di jalan untuk menyelamati kendaraannya. Mereka beranggapan bahwa Ani meringankan bebannya dengan selalu meminumi jamu. Oke, mana yang tepat? Mulai dari bawah dulu deh. Mereka beranggapan bahwa Ani meringankan bebannya dengan selalu meminumi. Ya, selalu meminumi. Nah, sebenarnya cukup dengan selalu minum jamu, ada meminumi ya. Ada meminumkan ya untuk orang lain ya melakukan, meminumkan. Mereka beranggapan bahwa Ani meringankan bebannya dengan selalu meminum jamu. Jadi penggunaan mei-nya di situ tidak tepat. Meringankannya tepat. Nah berikutnya, Husni menghindarkan lubang di jalan untuk menyelamati kendaraannya. Betul nggak?
Salah. Menghindarkan lubang betul nggak di situ? Salah. Salah. Jadi kalau menghindarkan lubang itu lubangnya yang digerakkan. Yang betul bagaimana? Menghindari atau menghindarkan? Menghindari. Menghindari. Jadi kitanya yang bergerak ya, si Husninya. Husni berusaha menghindari. Jadi Husninya bergerak, pindah, menghindari lubang di jalan untuk menyelamatkan kendaraannya, bukan menyelamati kendaraannya. Jadi sesuatu yang diupayakan selamat adalah kendaraannya. Joko menyeberangkan jalan. Nah, ini jelas salah ya. Yang betul adalah menyeberangi jalan setelah menjalankan tugas. Ya. Berikutnya, Ruli selalu menuruti namai sehingga menyenangkan hati ibunya. Jadi yang betul adalah A ya. Hendro memindahkan kursi itu kemudian mendudukinya. Bukan mei-nya sejalan itu semua ya. Ada pertanyaan terkait dengan mekan dan mei? Baik, kalau tidak ada lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Rehan, dibaca nak? Soal berikutnya, fungsi ber. Fungsi ber pada kalimat ia bernafsu hendak memukul saya sama dengan fungsi ber pada kalimat A. Aku berpikir maka aku ada. B. Bertanam padi merupakan pekerjaan ayahku. C. Indonesia berambisi memenangkan pertandingan itu. D. Setiap hari ia bersepeda ke kantor. E. Bel tanda masuk berbunyi. Oke, mengapa A tidak sama dengan bernafsu? Ada kata berpikir itu. Bernafsu maknanya apa dulu? Ia bernafsu. Nggak tahu, Pak. Bernafsu itu memiliki ya, memiliki atau mengandung atau ya berpotensi ya, memiliki nafsu itu ya. Ia bernafsu hendak, jadi ya memiliki nafsu hendak memukul saya. Kalau berpikir berarti melakukan kegiatan pikir. Kemudian di situ bertanam, sama bertanam, melakukan kegiatan tanam. Bernya itu kata kerja tanam. Ya, berpikir melakukan kegiatan pikir. Tapi pada berambisi bukan melakukan kegiatan ambisi, tetapi berpotensi memiliki ambisi. Nah, ada pada kata seperti beristri. Nah, itu beristri memiliki istri. Berputra, mempunyai putra. Ya. Ada lagi yang menggunakan seperti bertongkat, menggunakan tongkat. Berselimut, menggunakan selimut sebagai. Ya. Kemudian di situ bersepeda, nah, sama mengendarai atau menggunakan sepeda. Berbunyi maknanya mengeluarkan atau menghasilkan bunyi. Itu sama-sama dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syekh Ali Jabir wafat ya? Oh, iya Pak. Iya itu barusan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya COVID kan berarti beliau ya. Yang mengunjungi banyak banget. Oke, dilanjut ya. Kita sejenak menundukkan hati kita. Ini Bapak baru lihat berita di televisi ya, Syekh Ali Jabir wafat ya. Kita tahu Syekh Ali Jabir adalah orang baik ya, ulama yang baik, membantu saudara-saudara kita di Indonesia ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Amin ya Allah. Baik, nah kita lanjutkan ya. Insya Allah jannah untuk Syekh Ali Jabir ini. Orang baik insya Allah. Baik, lanjut.
Tadi bel berbunyi ya, berbunyi itu maknanya imbuhan ber pada berbunyi, maknanya menghasilkan atau mengeluarkan bunyi. Sama seperti kata pada kata bertelur ya, menghasilkan telur atau ya ayam bertelur, menghasilkan atau mengeluarkan telur gitu. Nah, bermaksud memiliki maksud. Berambisi memiliki ambisi. Baik. Jadi memilikinya itu sudah potensial ada pada dirinya ya, seperti tadi nafsu, tinggal dinaik turunkan ya, nafsunya bisa turun atau bisa rendah, semua orang memiliki, jadi bernya itu potensi sudah ada pada dirinya, sama ambisi tadi ya. Baik, berbeda hanya dengan berpikir betul ada potensi pikiran, tapi melakukannya itu ya ada melakukan kegiatan berpikir atau sedang tidak berpikir gitu kan ada ya. Lanjut ke nomor berikutnya, imbuhan ke an. Imbuhan ke an pada kalimat matanya kemasukan debu. Mempunyai makna yang sama dengan imbuhan pada kalimat-kalimat berikut kecuali. Nah, kemasukan. Kemasukan itu maknanya tertimpa ya atau terkena. Ya. Mengalami akibat gitu, kean. Nah, Kenapa bukan yang apa? Oke, kecuali kan itu ya. Kecurian kan berarti terkena perbuatan orang lain. Oh ya, Dia mengalami musibah, mengalami akibat. Terkena dari perbuatan orang lain yang mencuri. Nah, tapi kalau kedudukan itu keadaan, posisi ya. Oke. Keracunan berarti terkena akibat dari racun. Kelebihan berat badan, ya, terkena akibat atau dampak dari lebih. Disebut kelebihan. Kejatuhan terkena atau akibat atau tertimpa jatuh gitu ya. Jadi yang tidak sejalan dengan contoh adalah kalimat yang B ya. Baik. Berikutnya imbuhan ter. Nah, ini sudah banyak jenis imbuhan yang kita bahas itu ya. Tolong nanti dicatat, dikembangkan dengan melihat banyak soal yang lain ya dari contoh-contoh yang berkembang di buku kumpulan soal maupun dari sumber internet dan sebagainya ya. Berikutnya adalah kata berawalan ter yang berjenis kata benda terdapat pada kalimat. Nah, imbuhan ter. Imbuhan ter itu bisa bermakna bermacam-macam ya. Ada yang bermakna perfektif. Perfektif itu sudah ada pada dirinya, seperti ternama. Wah, sudah dinama, sudah ada pada dirinya, dikenal gitu ya, ternama itu. Kemudian ada yang bermakna spontan, terkejut, terpesona, terlengah gitu. Ada yang maknanya sanggup, benda seberat itu terangkat juga oleh dia, artinya sanggup diangkat atau dapat diangkat. Kemudian ada juga yang maknanya menyatakan arah, seperti pada kata terpojok, jadi ke arah pojok ya. Menyatakan kena atau menderita tadi terinjak ya. Kemudian maknanya kontinuatif, jadi kayaknya terus menerus, seperti kata ternganga, nganga gitu ya, aja itu kontinuatif dia. Imbuhan ter pada kata ternganga itu maknanya kontinuatif. Ada maknanya tersengaja. Bukumu terbawa olehku. Nah, terbawa itu bukan maknanya dapat dibawa di sana, tetapi tidak sengaja. Jadi harus dipahami konteks ter yang maknanya tidak sengaja dan maknanya dapat di atau potensial. Di layar kalian yang tampil apa ini? Soal atau penjelasan tentang makna? Soal. Masih soal. Soal, oke. Ya.
Jadi itu macam-macam makna ter berarti ya. Bapak ulang, imbuhan ter itu potensial untuk bermakna satu, maknanya perfektif. Perfektif itu sudah ada pada dirinya, seperti ternama, ya, terkenal. Dan yang kedua maknanya spontan, seperti pada kata terkejut, ya, terpesona. Yang ketiga maknanya sanggup atau dapat seperti terangkat, ya, terselesaikan, ya, dapat diselesaikan, terangkat dapat diangkat, terangkut dapat diangkut. Kemudian memaknai, menyatakan arah atau tempat, terpojok, ya, tersudut, ya. Itu imbuhan ter bermakna menyatakan arah atau tempat. Yang kelima menyatakan kena atau menderita atau terkena, seperti pada kata terinjak, terjepit gitu ya, terpukul. Sedang berdiri saya terpukul orang lewat itu. Artinya menderita, terkena. Bukan saja tidak sengaja tetapi terkena di sana. Kemudian berikutnya adalah maknanya tak sengaja, seperti tadi pada kata terbawa. Bukuku terbawa olehmu. Baik. Nah, pada soal ini imbuhan ter yang bermakna bukan bermakna, berjenis kata benda. Pada kata terpidana. Ya, terpidana itu berarti orang yang dipidana. Dan kalau tersenyum itu kata kerja. Ternyata itu keterangan, ya, adverbia, ya. Ternyata dia, gitu. Terlambat itu juga adverbia, keterangannya. Ya, dari ya. Baik, berikutnya imbuhan ber. Tadi sudah dijelaskan tentang makna refleksi atau makna reflektif, ya. Nah, dalam berhias mempunyai makna refleksi. Yang tidak sama adalah bertinju, ya. Bertinju itu melakukan aktivitas bukan untuk dirinya, tetapi harus ada lawan, ya, bertinju. Bertinju itu berbeda dengan meninju, ya. Kalau meninju bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi kalau bertinju harus profesional. Ya. Berpakaian melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, ya, berpakaian. Berbeda dengan memakaikan. Nah, kalau memakaikan itu nanti benefaktif, ya. Ya. Kalau berpakaian melakukan kegiatan memakai untuk dirinya sendiri. Berikutnya, kata berimbuhan digunakan secara tepat dalam kalimat mandor di pabrik itu membawahi 10 kuli yang rajin. Nah, ini yang sering disalah kaprakan. Membawahi artinya si mandor itu berusaha berada di bawah 10 karyawan yang rajin. Nah, yang betul adalah mengatasi. Ya, mandor di pabrik itu mengatasi 10 kuli yang rajin, berusaha berada di atas 10 kuli yang rajin. Atau mandor di pabrik itu membawahkan 10 kuli yang rajin. Jadi posisinya kuli itu berada di bawah mandor. Bukan mandor membawahi 10 kuli, yang betul adalah mandor membawahkan. Membawahkan artinya mandor berada di atas, membawahkan kuli itu berarti memposisikan kuli di bawah dia, gitu kan. Bukan membawahi 10 kuli. Nah, ini yang salah kaprah, sering nanti di soal-soal UTBK ini muncul nih soal-soal yang sering dipahami oleh orang A, ternyata yang benar adalah B, gitu. Soal-soal seperti ini. Baik. Di sini yang betul adalah kepala sekolah menugasi para guru, jadi langsung ke pelakunya, guru diberi tugas, ya, atau mendapatkan tugas untuk menghadiri rapat. Nah, bisa juga kepala sekolah menugaskan para guru. Nah, ketika katanya menugaskan, berarti gurunya itu kepala sekolahnya itu yang aktif dan gurunya yang bergerak, gitu ya.
sama dengan memindahkan kursi. Nah, gurunya yang aktif berupaya untuk ada terjadi pergerakan dari kursi itu memindahkan. Tapi kalau memindahi itu gurunya saja yang intens ya. Nah, jadi ini rupanya yang disorotkan adalah bagaimana kepala sekolah memberi tugas, makanya menugasi guru ya. Nah, mengirimi surat yang betul, mengirimkan surat. Kalau mau menggunakan kata mengirimi, objeknya, pelakunya ya. Anita telah mengirimi bapaknya surat. Nah itu betul. Tapi kalau Anita mengirimi surat kepada bapaknya salah. Sekali lagi yang betul adalah Anita telah mengirimi bapaknya surat. Atau Anita telah mengirimkan surat kepada bapaknya. Baik, lanjut ke... Berarti setelah imbuhan itu harus langsung ini ya Pak, langsung objeknya, nggak boleh. Objek pelaku, iya, orang. Ya, seperti tadi, menugasi para guru. Jadi bukan menugasi rapat. Jadi kalau kepala sekolah menugasi menghadiri rapat kepada para guru, nah itu salah. Jadi kepala sekolah menugasi para guru. Nah, para guru ini hanya kebetulan selain objek yang intens bisa dikerjakan secara diam, dia pasif, bisa juga aktif. Makanya kata menugasi bisa, menugaskan para guru juga bisa. Jadi dalam posisi kepala sekolah menugaskan para gurunya pasif, tapi yang hanya aktif itu kepala sekolah. Tapi ketika kepala sekolah menugasi para guru, berarti guru punya potensial untuk aktif. Makanya di situ menghadiri rapat, untuk menghadiri rapat. Ya. Jadi pada kalimat kedua itu sebenarnya bisa menugaskan, bisa menugasi itu. Karena objeknya bisa guru itu langsung, karena potensi guru sebagai manusia dia bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau surat itu kan pasif. Makanya dia harus mengirimkan surat pada bapaknya. Tapi kalau bapaknya yang mengirimkan surat, maka bapaknya sebagai pelaku yang objek yang mengirimi bapaknya sebuah surat gitu ya. Baik, ada konfirmasi? Yang lain lagi? Pilihan kenapa salah Pak? Selain ke dokternya itu? Ya, kalau kalian pahami secara logika dari kalimat ini, yang mencabuti gigi Tini atau dokter? Tini pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi. Tini pergi ke dokter gigi untuk mencabut giginya. Ya kalau lazimnya dokter yang mencabut, tapi dari struktur kalimat ini kita pahami siapa sebenarnya yang mencabut giginya. Tini pergi ke dokter gigi untuk mencabut giginya. Ya. Nah, ini juga harus dipahami. Ya. Yang betul gimana konstruksinya itu? Tini pergi ke dokter. Untuk dicabut giginya. Untuk dicabut giginya. Saya juga sih, ya. Ya. Jadi ya, sungguhnya yang mencabut giginya adalah dokter ya. Penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Kalau ditanya siapa yang berhasil? Polisi. Kalimatnya penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Pencuri yang berhasil. Kalimatnya kan begitu jelas-jelas. Penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Nah, ini yang sebenarnya konstruksi secara logika salah. Yang itu diturunkan dari kalimat aktif. Nah,
yang verbumnya sesungguhnya adalah ya, diubah menjadi menangkap dan ditangkap. Nah, sebenarnya itu berasal dari kalimat polisi berhasil menangkap penjahat itu. Nah, polisi berhasil menjahat itu. Jadi tidak bisa diubah menjadi penjahat itu berhasil ditangkap polisi. Karena verbumnya bukan kata menangkap diubah menjadi ditangkap. Ya. Karena tadi verbum intransitif berhasil itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi orang mengira verbumnya adalah menangkap sehingga bisa diubah menjadi ditangkap, ya. Makanya diubahnya menjadi penjahat itu berhasil ditangkap. Dari kalimat penjahat atau polisi berhasil menangkap penjahat itu diubah menjadi penjahat itu berhasil ditangkap. Nah, konsekuensinya salah logika. Kalau penjahat itu berhasil ditangkap polisi itu salah. Ketika ditanya siapa yang berhasil, penjahat. Nah, kan salah. Oke. Nah, Berarti kurang lebih menangkap pencuri itu sebagai pelengkap atau keterangan ya, Pak? Iya, betul. Jadi polisi itu subjek, berhasil predikat, yang hadir hanya keterangan atau pelengkap. Disebut keterangan apabila bisa disisipi kata cara dengan cara, bisa disisipi dengan kata di jika menunjukkan tempat atau ke, gitu. Bisa disisipi yang apabila keterangan. Gitu. Ya, kalau tidak bisa disisipi kata-kata itu berarti dia fungsinya pelengkap. Baik, sampai di sini ya. Capek juga Bapak ngomong sendirian nih. Oke, ada pertanyaan dari soal-soal sampai nomor 30 kan, kalau nggak salah 30 soal ini kan ya. Ya, Anda cermati lagi nanti kalau ada hal yang ingin Anda tanyakan boleh diaktifkan. Jadi ini baru sampai soal nomor berapa ini? Di Bapak nggak ada nomornya ini. 10 nggak sih? Oh, baru 10 malah ya. Oke, silakan sekarang Bapak diam, istirahat. Kalian coba kerjakan soal-soal selanjutnya. Nah, nanti kalau ada hal yang ingin kalian diskusikan, Tes Pak Kusen. Toilet kali bapaknya. Cek. 1, 2. Cek.
Bapaknya yang Bapaknya lagi di sekolah nggak sih dari? mau mute kan. Cek 1, cek 2, cek 1, cek. Oh, bapaknya udah ada ya, Pak?